أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama kenikmatan-kenikmatan yang menjadikan kita semakin khusyuk, tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 26. Allah berfirman, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai bani Adam, sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu pakaian yuwari sawatikum, yaitu apa? Yang menutup aurat kalian, warisha, dan pakaian indah untuk perhiasan. Fungsi pakaian pada dasarnya untuk menutup aurat dan juga sebagai perhiasan. Tapi ya ikhwah, pakaian yang terbaik, pakaian yang paling penting adalah ketika pakaian itu bisa menutupi hati kita, menutupi hati kita untuk membimbing kepada ketaatan. Makanya kemudian Allah SWT mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Allah mengatakan, dan pakaian ketakwaan itulah yang paling baik. Ya. Apa hubungannya sama pembahasan kita? Hari ini kita insya Allah akan membahas masalah larangan memakai sutra dan emas bagi laki-laki. Ya. Maka di sini pakaian ketakwaan itu apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, para ulama mufassirin mengartikan pakaian ketakwaan dengan beberapa pengertian. Di antaranya Ikrimah mengartikan libasut taqwa adalah pakaian yang dikenakan oleh orang-orang yang bertakwa kelak di hari kiamat. Ya. Kemudian juga Zaid ibn Ali, kemudian As-Saddi, juga Imam Qatadah, kemudian Ibnu Jurayj mengatakan libasut taqwa, pakaian ketakwaan adalah yang dimaksud keimanan. Kemudian Al-Aufi dan dari Ibnu Abbas mengatakan pakaian ketakwaan adalah amal saleh. Kemudian Ad-Dayyal Ibn Amr kemudian dari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, makna libasut taqwa adalah pakaian ketakwaan adalah pertanda baik yang ada pada wajah seseorang. Kemudian juga Urwah Ibn Zubair mengatakan yaitu takut kepada Allah SWT. Semua pengertiannya benar, ke arah yang sama. Artinya ciri-ciri orang yang bertakwa di sini ketika mereka memakaikan hatinya
pakaian ketakwaan, maka akan menghasilkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, amal saleh, keimanan, ya, muncul di dalam wajahnya ciri-ciri yang baik. Kemudian juga mereka akan dipakaikan pakaian itu, ketika memakainya di dunia mereka akan ditampakkan yang sebenarnya ketika di hari kiamat pakaian tersebut. Kemudian juga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam mengatakan libasut taqwa adalah yaitu bertakwa kepada Allah. Dengan pakaian ini seorang menutupi auratnya. Maka kalau kita memakai sesuatu, pakailah pakaian itu yang membuat kita kepada ketaatan, bukan kepada kesombongan. Ini intinya, karena dunia ini adalah cobaan, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta, pakaian harta bukan? Harta dan anak kita semuanya adalah cobaan. Allah mengatakan juga fa'ammal insan idza mabtalahu rabbahu fa'akramahu wa na'mah. Allah ketika Allah menguji hambanya, ya, dimuliakan dan diberikan nikmat. Dimuliakan dan diberikan nikmat ini, kemudian mereka ada yang merespon farayaqulu rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Diuji dengan ujian yang susah, ujian itu dalam bentuk kesengsaraan, dalam bentuk kemudahan. Fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Maka orang-orang yang melihat nikmat hanya dari segi dunia, mereka tidak memperhatikan kenikmatan itu mengarahkan kebaikan kepada akhirat atau tidak, maka responnya seperti ini. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa pakaian ini pengertiannya macam-macam seperti ini? Ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan pada suatu saat Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ya, ala mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qamisun quhiya mahlul zir. Dikatakan, ya, pada waktu itu, ya, memakai gamis, ya, berkancing yang terbuka kancing-kancingnya. Kemudian setelah itu dia mengatakan wa sami'tuhu ya'muru biqatil kilab. Dia memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing, wa yanha 'anil la'bil bil hamam, dan melarang untuk bermain dengan burung dara. Ya. Thumma qala ya ayyuhan nas. Kemudian dia mengatakan wahai para manusia. Siapa yang mengatakan ini? Utsman bin Affan. Dia mengatakan ittaqullaha fi hadhihi sarair. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam apa? Perkara sarair. Sarair di sini adalah sesuatu yang disembunyikan, yaitu perkara berkaitan dengan hati. Ya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Utsman, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, ma'amila ahadun qattun sirran illa albasahullahu ridaan alaniyatan. Dikatakan tidaklah seseorang, ya, mengamalkan sesuatu yang tersembunyi, maksudnya amalan hati, kelak Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian sesuai dengan amalan hatinya. Kapan? Di hari kiamat. Artinya apa yang kita sembunyikan itu yang kita pakai nanti di hari kiamat. Berarti kalau yang kita sembunyikan baik, pakaiannya baik. Tapi kalau yang kita sembunyikan burukan, pakaiannya keburukan. Makanya kemudian dikatakan di sini inna khaira fa khairun wa in syarra fa syarra. Kalau yang dipakainya baik, maka jadi baik nanti. Pakaian yang asli di hari kiamat dia pakai. Makanya kelak ketika di hari kiamat matahari akan didekatkan. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan didekatkan mataharinya, saking dekatnya sampai kemudian setiap orang menderita luar biasa, kecuali siapa? Mereka yang Allah berikan pakaian ketakwaan, mereka yang bakal tenang dan terlindungi.
Makanya perhatikan di sini, ya, Utsman bin Affan mengatakan perhatikan hati kita. Bagaimana hati kita niatkan kepada siapa kita melakukan sesuatu. Kalau yang kita sembunyikan keburukan, maka kelak yang kita pakai keburukan. Tapi kalau yang kita sembunyikan kebaikan, maka kelak yang kita akan pakai adalah kebaikan. Tsumma tala hadhil ayah. Kemudian mengucapkan ayat apa itu? Walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah. Dan sesungguhnya pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Ini merupakan tanda-tanda, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan di dalam tafsirnya, pengertian libasut taqwa yaitu pakaian ketakwaan yang akan selalu bersama seorang hamba, tidak akan pernah rusak dan tidak akan pernah lusuh tuh pakaian. Kenapa? Ini merupakan apa? Keindahan hati dan rohani jiwa seseorang. Adapun pakaian yang nampak ini hanyalah menutup aurat yang nampak pada satu waktu dan tidak menjadikan keindahan bagi pemakainya, ya, atau menjadikan keindahan bagi pemakainya. Artinya perkara ini kelak akan rusak, tapi tidak dengan pakaian ketakwaan. Dan kelak pakaian yang menutup aurat ini tidak ada gunanya lagi nanti. Yang berguna apa? Yang akan terus berjalan pakaian ketakwaan. Itu nggak akan pernah hilang selamanya. Maka seandainya pakaian ketakwaan itu tidak ada, kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, maka aurat batin akan terlihat dan dia akan mendapatkan kehinaan dan aib. Jadi subhanallah ya ikhwah, kalau kita nggak pakai pakaian ketakwaan dalam hati kita, maka orang tersebut selama berjalan di atas muka bumi, lawannya takwa apa? Ya? Orang yang kemudian takut sama Allah, berarti mereka berani bermaksiat atau mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang melakukan seperti ini, mereka akan dapat kemuliaan apa kehinaan? Kehinaan selama hidupnya. Artinya Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, kalau kita nggak punya pakaian ketakwaan, artinya ketika kita hidup ini nggak ngikutin aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan hidup dengan kehinaan. Ya, Allah berfirman apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tahu pengertiannya? Tsumma radadnahu, kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, illal ladzina amanu, mereka yang beriman dari semenjak mudanya. Paham? Kenapa? Ketika mereka beriman semenjak mudanya, mereka lah yang tidak mendapatkan kehinaan, tidak mendapatkan kedudukan serendah-rendahnya tadi. Manusia itu diciptakan yang terbaik, tapi begitu mereka tidak beriman, jadi yang terburuk. Subhanallah. Bentuknya yang paling sempurna, begitu mereka ingkar, jadi yang terburuk. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, hum kal an'ami bal hum adall. Kalau maksiat, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak, lebih buruk. Ya, masih bagus binatang ternak, ini lebih buruk kalau mereka maksiat. Makanya Allah mengatakan, tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami hinakan serendah-rendahnya. Inilah bagaimana orientasi seseorang dalam menjalankan ketaatan. Larangan-larangan yang ada tidak bisa dikiaskan dengan akal. Mengatakan masalahnya apa? Kan bagus buat kesehatan dan lain sebagainya. Allah membuat hukum. Allah yang tahu yang terbaik untuk setiap hambanya. Dan hukum yang ada, yang Allah buat aturan adalah fitrah. Maka orang yang keluar dari hukum Allah, mereka keluar dari fitrahnya. Jelas? Oke. Kita bahas yang pertama. Yang kedua, dalil yang dinukil oleh Al-Imam Ad-Dhahabi, ya, yaitu hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahihain.
Disebutkan apa? La talbisul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Dikatakan jangan pernah memakai sutra. Nanti kita akan jelaskan aturan-aturan yang ada itu bagaimana. Barang siapa yang memakainya di dunia, maka tidak akan pernah memakainya di akhirat. Berarti sutra ini pakaian mana? Pakaian akhirat bagi orang yang masuk ke surga. Ya, kalau dia sudah mendahului di dunia, nanti kita akan jelaskan apa hikmah-hikmahnya. Dari Hudzaifah Ibn al-Yaman, bahwasanya Nabi SAW bersabda, dikatakan la talbisul harira, janganlah kalian memakai sutra, wala dibaj. Dibaj ini ya, itu juga sejenis sutra juga, sama, tapi ya dia peruntukannya mungkin beda jenis, tapi dalam posisi yang sama disebut dengan sutra, tapi istilahnya lain. Kemudian wala tashrabu fi aniyatid dhahab wal fidrah, janganlah kalian meminum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak. Minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak, paham ya? Wala ta'kulu fi sahafiha, janganlah kalian makan di tempat yang terbuat dari emas dan perak juga. Jadi nggak boleh makan dan minum dari tempat itu. Fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Di akhir Rasulullah mengatakan sesungguhnya itu bagi mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang keluar dari Islam, orang-orang yang keluar dari agama yang Allah ridhai. Ya, itu bagi mereka di dunia. Ya, artinya bagi orang kafir. Dan bagi kita siapa? Orang-orang muslimin, orang-orang yang menjadi umatnya Rasulullah SAW, yang mereka akan masuk dalam surga bagi kita di akhirat kelak. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan maksudnya. Sesungguhnya orang kafir itu mereka bisa mengenangkan emas dan perak di dunia. Dia bisa memanfaatkan, menikmati itu di dunia. Tetapi di akhirat mereka tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Sedangkan orang muslim bukan cuma emas dan perak. Paham ya? Larangan yang Allah berikan buat kita sebagai ujian, apakah kita taat atau tidak. Ketaatan kita akan membawa kenikmatan yang lebih besar dari yang dilarang. Kita ambil kondisi Nabi Adam ketika dilarang memakan buah dari pohon, jelas ya. Maka kemudian ketika terjadi hal itu, maka kemudian Nabi Adam diturunkan. Pertanyaannya, surga yang dulu sama surga yang nanti sama apa beda? Sama apa beda? Yang ngomong sama, yang ngomong sama Allah itu menghiasi surga. Ya, setiap bulan Ramadan dihiasi surga itu. Berarti sama apa beda? Beda ya ikhwah. Jauh lebih luar biasa, karena cobaan yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar. Maka Allah berikan hasilnya jauh lebih dari yang kita dari yang diberikan Nabi Adam sebelumnya. Maka orang yang taat di saat mereka melakukan perintah dan menjauhi larangan, mereka mendapatkan jauh lebih besar dari yang mereka lakukan dalam ketaatan. Maka di sini ya, disebutkan ya oleh Imam Nawawi, sedangkan seorang muslim mereka akan mengenakan pakaian dari emas, atau mereka akan mengenakan emas dan perak di surga, bukan sekedar pakaian, semua, dan mereka akan mendapatkan kenikmatan yang lain. Jadi kalau kita mendapatkan bukan cuma emas perak toh, tapi plus tambahannya karena ketaatan. Kalau orang-orang yang ingkar, mereka mendapatkan cuma di dunia emasnya tok dan perak, nggak lebih. Jelas di sini. Sedangkan kita ketika sabar dalam menjauhi larangan, maka Allah berikan emas perak plus tambahan yang begitu banyak. Ini yang dimaksudkan. Makanya jangan pernah tertipu sama pandangan mata.
apa yang terkadang kita pandang. Coba, orang ketika di tengah padang pasir, bisa dibayangin nggak? Orang ketika di tengah padang pasir melihat sesuatu yang namanya fata morgana, nyata atau tipuan. Kelihatannya ada air, betul nggak? Kita kalau melihat dunia persis kayak gitu. Kelihatannya nikmat, habis dilakuin hancur. Habis dilakuin, pertanyaannya, ada nggak maksiat yang membawa kepada ketenangan? Ada maksiat yang membawa kepada kebahagiaan? Ada? Nggak ada. Paham di sini ya? Maka orang-orang yang melihat sesuatu dari matanya mengatakan enak, tapi ketika itu melanggar aturan Allah, maka Allah jadikan mereka sengsara di balik pelanggarannya. Maka kita, ketika kita sabar menahan dari apa yang bukan hak kita, maka Allah akan berikan lebih dari yang kita lakukan saat ini. Jelas ya ikhwah? Maka di sini ya dikatakan apa kenikmatan yang lain? Kenikmatan yang lain dalam 3 bentuk gambarannya. Mala ainun ra'at, nggak pernah mata melihat. Wala udhunun sami'at, nggak pernah didengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbil bashar, dan nggak pernah terbesit di dalam hati manusia. Artinya seindah apapun seseorang membayangkan surga, maka tidak akan pernah sesuai dengan yang asli. Yang asli jauh lebih indah dari yang dibayangkan setiap manusia. Ya, bahkan ya, negeri Iram ya, yang dibuat oleh kaum Ad, paham ya? Yang dikatakan ya kerikilnya ya, bahkan tiang-tiangnya terbuat dari emas, kerikilnya itu intan berlian. Kita kalau mau berpikir dengan seperti itu, seindah apapun, maka surga jauh lebih indah berlipat ganda. Yang berikutnya ya ikhwah, yang dinukil oleh Imam Dhahabi adalah hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, innama yalbisul hayra fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang memakai sutra di dunia maka tidak akan pernah ada bagian mereka di akhirat. Yang pakai di dunia mereka tidak mendapatkan bagian sama sekali di akhirat. Ya. Dikatakan al-lajnah daimah ya, mengatakan lubsul harir halalun nisa mutlaqan. Memakai sutra itu halal bagi wanita secara mutlak. Pertanyaannya, fitrahnya laki-laki itu boleh nggak berdandan? Boleh nggak? Siapa yang ngomong nggak boleh? Rasulullah SAW mengatakan innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Cuman ada kadarnya, jangan salah. Laki-laki boleh memakai pakaian bagus ya. Allah itu baik dan tidaklah menyukai kecuali yang baik. Allah itu kepingin melihat athar nikmatnya dari diri kita. Cuman tidak boleh berlebihan. Porsi yang besar ada di pada wanita, bukan di laki-laki. Jelas ya di sini ya. Maka fitrahnya seorang laki-laki tidak boleh berlebihan dalam berdandan. Mereka pakai pakaian bagus boleh. Ya, untuk tahadduts bin nikmah, menikmati apa yang Allah berikan kepada mereka, dipakai pakaian bagus buat sholat boleh. Tapi tidak boleh perkara berlebihan. Makanya yang diberikan lebih dalam porsi perkara ini adalah wanita. Berarti kalau laki-laki berdandan berlebihan seperti wanita. Ini kondisinya. Makanya ya, ulama mengatakan lubsul harir halalun lin nisa mutlaqan wa amma rijal falubsu haram alaihim illa lidarurah. Mereka ya tidak boleh memakai laki-laki kecuali darurat. Daruratnya apa? Kena sakit. Ada nggak sakit kulit? Ada. Saya jelasin. Dia di yang berikutnya dinukil oleh Imam Dhahabi dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, di sini diriwayatkan oleh Tirmidzi, hurrima libsur harir wad dhahab ala dukuri ummati wa uhilla li inathihim. Dikatakan
diharamkan memakai sutra dan emas atas laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi wanitanya. Di sini larangan memakai sutra dan emas itu ada pengecualian kalau terpaksa. Hikmahnya ada 3. Ya, dikatakan ya oleh Syekh Abdullah Ibn Saleh Al-Fauzan mengatakan di dalam fatwanya, dikatakan hikmahnya yang pertama adalah dilarang karena tasyabbuh, menyerupai siapa? Sama siapa? Pertama, sama orang kafir. Yang boleh, yang biasa memakai perkara ini adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki keyakinan kepada Allah. Maka kemudian dalam posisi ini mereka melakukan hal-hal yang kemudian dilarang pun mereka lakukan karena mereka tidak mengimani dan tidak mengikuti aturan. Makanya disebut orang-orang yang ingkar. Paham di sini ya? Maka ini sesuai dengan hadis Hudzaifah. Ya, Rasulullah juga mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Secara umum hadis Rasulullah dikatakan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka mereka termasuk dari mereka. Kalau kita menyerupai kebiasaan orang kafir termasuk, paham ya? Ini yang dimaksud. Kemudian yang kedua yaitu tasyabuhnya 2 perkara. Yang kedua tasyabuh dengan wanita, karena yang diperbolehkan hanya wanita. Jelas? Dan yang ketiga, ini merupakan perkara yang berlebihan dalam mengenakan sutra, karena sutra itu bukan sifat laki-laki sejati. Laki-laki dilarang memakai itu, maka ini pakaian khasnya wanita. Ini aturan dalam Islam. Kalau pakaian khas wanita dipakai laki-laki namanya mirip lawan jenisnya. Karena mereka memakai khasnya. Ya. Tasyabuh ini dalam hal kecil aja nggak boleh, apalagi dalam hal yang besar. Maka laki-laki dituntut untuk berhias tapi tidak berlebihan, sesuai yang tadi saya jelaskan. Kemudian boleh ada satu syarat besar, boleh dipakai satu syarat besar, yaitu kalau kita kena penyakit yang gak mungkin kita pakai pakaian kecuali itu. Memang pakaian sutra ini bagi kulit-kulit sensitif itu bisa diterima, subhanallah ya. Jadi gak ada orang pantangan sama sutra untuk mencari. Justru orang yang pantangan terhadap kondisi-kondisi tertentu, ketika mereka pakai sutra kulitnya bisa menerima. Makanya dikatakan di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dikatakan rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan rukhsah atau keringanan, kelonggaran li Zubair ibn Awam dan Abdurrahman, bagi Zubair dan juga Abdurrahman fi lubsil harir, dalam memakai pakaian sutra. Kenapa? Lihikatin bihima, karena mereka kena gatal. Maka para ulama di sini menjelaskan kalau gatalnya hilang, kalau kita apa sih istilahnya, hasasiyah, tahu hasasiyah? Hasasiyah dalam bahasa Arab itu disebut dengan alergi. Ya. Ya. Kalau mereka alergi tertentu, alerginya hilang, boleh pakai nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena penyebabnya sudah hilang. Paham ya? Jadi boleh dipakai kalau karena ada penyebab terhimpit, seperti kena gatal atau kulitnya sensitif. Maka ini boleh dipakai selama ada penyebab. Ketika penyebabnya sudah hilang, maka kembali kepada hukum asal. Jelas ya ikhwah? Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, qala Tabari, Al-Imam Tabari mengatakan fihi dalalatun ala anna an-nahyu an libasul harir la yadkhul fihi man kanat bihi illatun yukhaffifuha lubsul harir. Dikatakan hadis ini menjelaskan terdapat dalil bahwa larangan menggunakan sutra tidak termasuk di dalamnya orang-orang yang memiliki penyakit yang bisa meringankan dengan memakai sutra. Ya. Yang berikutnya, dalil yang dinukil oleh Imam Mudzahabi adalah hadis dari Hudzaifah ibn Yaman
radhiyallahu an, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang an-nasraba fi aniyatid dhahab wal fiddah, untuk makan di dalam bejana emas dan perak, wa an na'kula fiha, dan juga untuk minum dari bejana emas dan perak, dan juga untuk makan dari bejana emas dan perak. Kemudian wa an lubsul harir, kemudian juga tidak boleh memakai sutra, wa an najlisa alaih, dan tidak boleh duduk di atas sutra. Dalil ini lebih detail lagi, paham ya? Duduk di atasnya, contoh bantal, ulesnya sutra, boleh nggak? Nggak boleh ya. Nah, dari sini Al-Imam Nawawi mengatakan yuhramu ala rajul isti'malu dibaj wal harir. Dibaj dan harir ini sama jenisnya, judulnya sutra semua ya. Kemudian filupsi wal julusu alaih, nggak boleh dipakai dan duduk di atasnya. Wal istinad ilaihi, atau bersandar pakai sutra. Contoh kita punya sofanya dilapisi sutra, boleh nggak disandari? Nggak boleh. Kebayang? Kemudian juga wattaghatti bihi, dan juga atau menyelimuti dengannya, menutup, tahu menutup dengan sutra tadi, nggak boleh ya. Pakai selimut nggak boleh. Wa ittikhati satran, dipakai buat horden, nggak boleh. Wasair wujuhil istimalihi, dan semua pemakaiannya dilarang ya. Wala khilafu fi syai'in min hada illa wajhan munkara, dan tidak ada khilaf dalam perkara ini kecuali ada pendapat yang mungkar. Kenapa? Hakahu Rafi'i, Imam Rafi'i mengatakan annahu yajuzu lirijal al-julus alaih, bahwasanya laki-laki boleh duduk di atasnya, dan perkara ini menghilafi apa? Menghilafi sunnah, dalam artian menghilafi dalil Rasulullah SAW melarang dalam perkara ini. Maka ini disebut dengan, kalau pendapat ini dipakai, maka pendapat ini mungkar. Kenapa? Bertabrakan dengan hadis sahih, bahkan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka dalil Hudzaifah tadi merupakan dalil yang kuat. Para ulama ya melarang pemakaian sutra secara mutlak itu berdasarkan dalil ini. Jelas, karena tidak boleh duduk di atasnya. Makanya orang-orang yang menggunakan selain untuk pakaian ya adalah, ada yang mengatakan adapun orang-orang yang memakai pakaian sutra maka disepakati haram. Adapun orang-orang yang menggunakan selain pakaian, Abu Hanifah membolehkannya. Kemudian adapun Malik, Imam Ahmad, Muhammad, Daud dan lain-lainnya disepakati akan keharamannya. Dalilnya adalah hadis Hudzaifah tadi, sebab pelarangan menggunakan pakaian sutra dan juga selain pakaian, yaitu duduk di atasnya. Ini dikatakan di dalam kitab Al-Majmu'. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hukum menggunakan selimut atau cover bed sutra, dikatakan la yajuzu lirijal, tapi pemakaian buat perempuan boleh nggak? Boleh. Tidak boleh buat laki-laki secara mutlak. Jelas. Isti'mal aghtiyah, kemudian wal firas minal harir, memakai selimut atau spray dari sutra, ini nggak boleh, karena Allah telah melarang sutra bagi laki-laki. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmatullah. Bahkan Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn Saleh Ali Al-Bassam mengatakan penggunaan sutra atau penggunaan bejana emas perak ini menimbulkan rasa sombong. Perhiasan bukan itu ya, menggunakannya akan memunculkan rasa sombong, angkuh dan takabur terhadap jiwa-jiwa yang menggunakan bejana emas dan perak. Ini hikmahnya ya, karena orang yang melihat itu adalah sebuah kemewahan. Piringnya aja emas, minumnya aja dari perak, waduh, bersinnya keluar uang. Ya salam. Ini mulai orang-orang berpikir dengan apa? Karena mereka melihat sesuatu yang mewah dipakai seakan-akan jadi hal yang biasa, maka mulai mereka berpikir ke arah dunia. Sedangkan kita tidak boleh berlebihan dalam perkara dunia
sehingga melupakan kita kepada tujuan utama, yaitu negeri akhirat. Jelas ya ikhwah? Maka mulai image seseorang ketika bicara emas perak, image-nya apa? Dunia. Jelas ya? Kemudian dalil yang berikutnya yang dinukil oleh Imam Dahabi, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, disebutkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah. Ini bukan sekedar larangan, ancaman. Alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, barang siapa yang meminum dari bejana dari perak, apa yang terjadi? Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Kelak ya di perutnya akan apa? Yujarjir, tahu? Mendidih. Ya, api neraka di dalam perutnya. Jadi dari hasil minum tadi Allah jadikan perutnya mendidih dari api neraka. Ini istilahnya. Ya. Maka dari sini Barra ibn Asib radhiyallahu anhu mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'. Rasulullah memerintahkan kami 7 hal dan melarang kami 7 hal. Di antaranya adalah ansyurbi fil fiddah, minum dari perak. Fa innahu man syariba fiha fid dunya lam yashrab fiha fil akhirah. Barang siapa yang minum di dunia enggak akan pernah minum di akhirat. Dari situ. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa sebab pelarangan adalah semua bentuk dan keadaan yang bertentangan dengan ubudiyah secara jelas. Berarti kalau orang menerjang larangan, mereka keluar dari ibadah. Betul? Karena orang yang menghindari larangan, menjauhi larangan, pada dasarnya mereka beribadah kepada Allah. Ibadah itu ada 2, melakukan perintah, menjauhi larangan. Jangan pernah berpikir ibadah semua perintah itu ibadah, larangan bukan. Lah, namanya ibadah itu adalah melakukan perintah dan menjauhi larangan. Takwa itu ada 2 berkaitan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Semua masuk dalam perkara ketakwaan. Maka orang yang melakukan larangan, mereka adalah orang-orang yang menjauhi ubudiyah atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ya, secara jelas hati seseorang ya bisa digambarkan ketika menggunakannya. Makanya Rasulullah SAW memberikan sebab larangan, yaitu bejana tersebut bagi orang kafir di dunia ya, karena mereka tidak memiliki bagian ubudiyah. Orang kafir ada nggak mendapatkan ibadah dari ketaatannya atau dari amal baiknya? Ada? Mendapatkan nilai ibadah ada nggak orang kafir? Nggak ada. Mereka dikatakan yut'imu bihasanatihi fid dunya. Kata Rasulullah SAW, mereka akan diberikan makan dari kebaikannya di dunia, diberikan makan di dunia dari kebaikannya. Paham ya? Sedangkan orang muslim disebut yuthab, diberikan pahala di dunia dan di akhirat. Kalau orang kafir istilahnya diberikan makan dari kebaikannya. Berarti kalau nggak punya kebaikan ya susah hidupnya. Orang kafir semakin baik, semakin, kata orang apa? Mabsut, atau dibilang jaya. Betul nggak? Antum lihat. Maka kemudian ada orang kafir kemudian susah, perlu diperiksa. Berarti ketika mereka berbuat baik, mereka harusnya jadi orang-orang yang jaya di dunianya, tapi tidak dengan di akhirat. Maka ini yang terjadi. Dikatakan orang kafir itu, mereka melakukan itu karena tidak ada nilai ubudiyah dalam hidupnya atau ketaatan. Sedangkan orang muslim ketika dianggap taat, mereka yang menjauhi larangan. Kalau mereka melakukan larangan, maka mereka sama seperti orang-orang kafir yang kemudian melakukan perkara itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian juga disebutkan sehingga menggunakannya tidak sesuai bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang menggunakan hanyalah orang-orang yang keluar dari sikap ketaatan dan ridho dengan dunia serta mendahulukannya dari akhirat. Ini yang mereka menggunakan tadi yang dilarang. Saya ulangi lagi.
sifat orang-orang yang menggunakan yang Allah larang adalah mereka yang keluar dari ketaatan. Satu, kemudian keluar dari keridhaan Allah. Dua, kalau keluar dari keridhaan Allah maka hasilnya mendapatkan murka, jelas. Dan yang ketiga adalah mereka yang ridho terhadap dunia mendahului akhirat. Berarti tujuan utama hidupnya adalah dunia dan mengesampingkan akhirat. Inilah yang maki perkara-perkara yang dilarang. Kemudian saya mau ada 2 pertanyaan lagi, perhatikan baik-baik. Apa hukumnya memiliki bejana emas dan perak tanpa menggunakannya? Boleh nggak? Tanpa menggunakannya, kan dilarang tadi. Boleh nggak? Saya jelaskan. Khilaf di antara para ulama. Nanti kita akan tahu rajihnya, ada dalil khusus di bawahnya. Pendapat yang pertama melarang, yaitu pendapatnya madhab Malik, kemudian ya madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian mayoritas ulama Syafi'iyah. Syafi'iyah ini muridnya Imam Syafi'i. Jelas mayoritas artinya kebanyakan ulama Syafi'iyah. Ya, ini melarang. Jelas. Beralasan apa? Semua yang tidak boleh digunakan maka tidak boleh dimiliki, kayak homer, ya. Kemudian yang lainnya. Kenapa? Karena ketika sarana itu dimiliki, takut mereka akan menggunakannya. Jelas? Oke. Pendapat yang kedua memperbolehkan pemilikan bejana itu, yaitu madhabnya Imam Abu Hanifah. Kemudian salah satu pendapatnya madhabnya Maliki, ya, Malikiyah ini muridnya Imam Malik, jelas ya. Dan juga salah satu pendapat dari Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i berbeda sama muridnya, ini wajar. Imam Malik terkadang khilaf sama Malikiyah, ini wajar. Makanya dalam posisi fikih itu seperti itu ya, ya. Dan juga riwayat dari Imam Ahmad, ya. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan mana yang rajih, mana yang lebih kuat. Pertanyaan yang kedua, apakah larangan menggunakan bejana emas dan perak khusus untuk makan minum atau bersifat umum? Kalau tadi miliki, sekarang pemakaiannya, larangannya itu sampai di mana? Apakah sekedar makan minum atau boleh yang lain? Jelas. Nah, di sini ada 2 pendapat juga. Maka 2 pertanyaan ini nanti saling menjawab dengan satu dalil. Ya. Pendapat yang pertama adalah mengharamkan semua penggunaan bejana emas dan perak. Dan ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama. Ya. Kenapa? Karena keumuman hadis Hudzaifah. Tadi Hudzaifah ya dilarang minum atau memakan dari emas dan perak, dan juga memakai sutra serta duduk di atasnya, betul? Maka para ulama mengambil dalil itu sebagai bagian tidak boleh menggunakan secara total. Ini pendapat, jelas ya. Kemudian, dan ini juga berkaitan dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka hanya berlaku pada penggunaan perhiasan. Juga Imam Qurtubi mengatakan, ya, dalam Mufhim Syarh Sahih Muslim dikatakan hadis ini menyatakan haramnya menggunakan bejana-bejana emas dan perak untuk makan minum, dan termasuk untuk perkara semisalnya untuk wangi-wangian, untuk apa, celak alat-alat itu, maka tidak boleh. Dan ini adalah mayoritas ulama, jumhur ulama yang terdahulu dan yang terakhir. Ini dikatakan di dalam kitab Al-Mufhim Syarh Sahih Muslim. Nah, kemudian kaidah dalam emas dan perak ada 3 kaidah. Coba perhatikan baik-baik. Yang pertama, digunakan untuk bejana dan sejenisnya, maka ini diharamkan untuk laki-laki dan perempuan. Digunakan untuk dipakai perhiasan, ya, maka ini halal bagi wanita tanpa laki-laki. Kalau dipakai buat perhiasan, jelas. Dan penggunaan pakaian perang, ya, kemudian alat senjata perang, maka ini diperbolehkan sampai laki-laki. Jadi gunakan pakaian perang,
ya, atau senjata perang contoh peluru pakai ada emasnya, ini diperbolehkan, ya, untuk juga laki-laki karena buat peperangan secara umum, ya. Tapi ya ikhwah, pendapat yang kedua mengatakan khusus untuk makan dan minum saja, dan ini pendapatnya Al-Imam Syaukani, San'ani, juga Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin. Dalilnya, nah di sini dia pembedanya secara jelas dari Uthman ibn Abdullah ibn Muhib mengatakan, arsalani ahli ila Ummu Salamah, aku diutus keluargaku kepada Ummu Salamah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah SAW. Jelas, biqadhin minal ma, ya, untuk membawa segelas air. Fajaat bijul julin min fiddah fihi sya'run min sya'arin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Ummu Salamah membawa bejana dari perak berisi rambutnya Rasulullah SAW. Maka bejana ini dipakai enggak? Dipakai. Buat apa? Naruh rambutnya Rasulullah. Berarti boleh apa enggak? Boleh. Maka dalil yang rajih dari hadis ini, selain penggunaan makan dan minum, bejana emas dan perak diperbolehkan. Boleh dimiliki? Boleh. Tapi tidak boleh untuk makan dan minum, ya. Boleh dipakai laki-laki? Nggak boleh. Pemakaiannya tidak boleh. Buat cincin nggak boleh. Karena Syekh bin Bas, Abdul Aziz bin Bas pernah ditanya, hukumnya laki-laki memakai cincin pernikahan dari emas. Karena yang penanyanya mengatakan kalau emasnya dicopot maka nikahnya bisa batal. Maka Syekh Abdul Aziz bin Bas, nggak ada emas yang dicopot kemudian menjadikan batal pernikahan. Ya. Ya. Penanyanya mengatakan seperti itu karena emas ini tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Dipakai ya. Tapi untuk disimpan boleh nggak? Sebagai boleh disimpan. Makanya tadi, ya, istri Rasulullah menaruh rambut Rasulullah di mana? Bejana dari perak. Ini yang kemudian dalil yang menjadikan bolehnya dipakai sebagai tempat, paham ya? Tidak sebagai tempat makan dan minum, ya. Maka dari sini kemudian dikatakan, apabila ada orang yang terkena penyakit ain atau jenisnya, maka ia mengirimkan bejana itu kepada Ummu Salamah, lalu aku lihat sejenis lonceng dan aku dapati rambut-rambut berwarna merah, yaitu siapa? Rambutnya Rasulullah SAW. Jelas ya ikhwah? Artinya sebagai ru'yah di sini, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jelas ya sekarang aturannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan semua ini, ya, kita bisa menghindari hal-hal yang diharamkan. Ingat baik-baik, semua yang dilarang adalah aturan yang Allah buat yang terbaik buat kita semua. Maka ketika kita melanggar aturan itu, pada dasarnya kita melanggar ketaatan. Kita meninggalkan ibadah yang sebenarnya. Tetapi ketika kita menegakkan aturan itu, menjauhi apa yang dilarang, pada dasarnya kita sedang melakukan ketaatan dan ibadah. Ini kaidahnya. Mudah-mudahan dengan semua ini kita bisa semakin paham, dan mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari yang haram-haram, mendekatkan kita terhadap ketaatan dan perintah, menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, serta mudah-mudahan Allah SWT menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.